Proyek pertama menanggapi artikel. Pada proyek ke-1 ini, kami diberikan 3 artikel untuk ditanggapi. Proyek ke-1 ini dikerjakan secara individu atau sendiri. Salah satu profil pelajar Pancasila adalah bernalar kritis. Dalam proyek ke-1 ini, kita dilatih untuk memberikan tanggapan, pendapat, atau memberikan komentar, masukan setelah membaca ketiga artikel tersebut. Inti dari ketiga artikel tersebut, bagaimana kita dapat melakukan pemilihan secara sportif dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Proyek kedua, membuat laporan calon pengurus kelas. Dalam proyek kedua ini, kami mengerjakan secara kelompok. Laporan yang kami buat berdasarkan dari proses pemilihan pengurus kelas 7H. Proses yang kami lakukan dari pemilihan kandidat siswa yang akan mengisi kepengurusan kelas 7H. Nama-nama yang terpilih akan menepati posisi ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Semua siswa-siswi kelas 7H berkesempatan untuk menjadi pengurus kelas. Oleh karena itu, kami diberikan link untuk memilih 4 nama siswa-siswi 7H. Pada nama yang banyak dipilih akan menjadi kandidat calon pengurus 7H. Proyek ketiga, membuat diagram batang dan lingkaran hasil seleksi calon pengurus OSIS kelas 7 berdasarkan jenis kelamin. Proyek ketiga ini kami mengerjakan secara individu. Di sini melatih kami menjadi kreatif dan teliti. Kami membuat diagram batang dan lingkaran berdasarkan hasil pemilihan calon pengurus OSIS di setiap kelas. Diagram batang dan lingkaran berisi tentang jumlah siswa-siswi yang terpilih menjadi calon pengurus OSIS dari kelas 7 berdasarkan jenis kelamin. Dari setiap kelas dipilih 5 siswa-siswi yang akan mewakili kelasnya untuk menjadi calon pengurus OSIS. Total siswa yang akan terpilih adalah 40 siswa dan hasilnya adalah sebagai berikut. Siswa laki-laki 25 orang, siswi perempuan 15 orang. Proyek keempat, menyusun visi misi calon ketua OSIS, aturan pemilihan ketua OSIS, dan perangkat kampanye. Proyek keempat ini dimulai dengan pembagian siswa-siswi kelas 7H menjadi 3 kelompok. 3 kelompok itu terdiri dari 1 kelompok calon ketua OSIS, 2 kelompok KPU, 3 kelompok tim sukses atau tim kampanye calon ketua OSIS. 1. Kelompok calon ketua OSIS. Kelompok ini menjabarkan visi misi mereka sebagai calon ketua OSIS. 2. Kelompok KPU. Kelompok ini membuat aturan-aturan dalam proses pemilihan calon ketua OSIS. 3. Kelompok tim kampanye atau tim sukses. Kelompok ini bertugas mendukung salah satu calon ketua OSIS, bisa membuat poster, yel-yel, dan lain-lain. Proyek kelima, membuat poster calon ketua OSIS. Pada proyek kelima ini, kami mengerjakan secara individu. Setiap siswa bebas membuat poster dari kelima calon ketua OSIS dari kelas 7H yang sudah dipilih. Proyek ini melatih kreativitas kami. Kami bebas berkreasi. Dalam poster terdapat foto calon ketua OSIS dari kelas 7H dan visi misinya. Ini beberapa contoh poster calon ketua OSIS dari kelas 7H. Proyek ke-6, simulasi pemilihan ketua OSIS dan membuat perlengkapan pemilihan. Pada proyek ke-6 ini, kami membuat dan menyediakan seluruh perlengkapan yang digunakan untuk pemilihan ketua OSIS. Contoh perlengkapan yang kami buat mulai dari bilik suara, kertas suara, tinta, dan lain-lain. Pada saat simulasi pemilihan ketua OSIS, siswa juga ada yang berperan sebagai petugas KPU, sebagai petugas pendaftaran, ketua KPPS, saksi, dan lainnya. Setelah kami menyelesaikan seluruh proyek-proyek, kami mengikuti penilaian sumatif dengan membuat video proses simulasi pemilihan dan diakhiri dengan kunjungan ke kantor KPU Jawa Timur. Ini adalah videonya. Selamat menyaksikan.